Bismillahirrahmanirrahim. Pohon ilmu tumbuh sempurna, akarnya kuat menghujam bumi. Selamat datang para peserta menimba ilmu di Al-Hasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ibu dan Bapak, pesta kajian Ba'da Subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampailah kita kepada acara yang ditunggu-tunggu, yaitu acara pokok di pagi hari ini, menguraikan ayat suci Al-Quran. Ini surat Iya. Gafir. Gofir. Kafir akan disampaikan oleh Buya Hasrizal Al-Hasani yang pagi ini didampingi oleh Bapak Dedi Nugraha. Heri Nugraha. Dari Nugraha. Heri. Sebelumnya kita sapa dulu Buya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Mayati dan Bapak Ibu semuanya. Apa kabar Buya? Alhamdulillah, semua Alhamdulillah lancar. sehat ya Buya ya. Amin, amin. Besar harapan kita Buya selalu sehat dan Amin. berbahagia bersama keluarga. Semoga Allah panjangkan umur beliau agar bisa membimbing seluruh anggota Al-Hasani dalam menguraikan Al-Quran dengan mudah. Begitu juga dengan Bapak kita, mudah-mudahan Allah akan melancarkan Bapak dalam menguraikan surat Ghafir pada pagi hari ini. Amin. Selanjutnya kepada Buya Hasrizal dan pendamping beliau, disilakan. Syukuran Bapak Mayati. Ya Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang cerah ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, dan kita berharap semua aktivitas kita, perbuatan kita bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran, yang mana nikmat ini tidak semua orang berikan, hanya kepada orang-orang pilihan dan orang tertentu. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman, dan termasuk kita di dalam. Kita berharap kelak nanti di yaumil hisab bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya, dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Ghafir ayat 24 dan 5 bersama Pak Hedi Nugraha. Assalamualaikum Pak Hedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Pak Hedi di mana posisi sekarang nih? Ini lagi di kampung halaman, Bu ya, di Di mana tuh? Klaten. Di Oh, di Klaten. Klaten. Iya. Oh, sejak kapan ini? Dari hari Sabtu pagi, Oh, Sabtu ya, pagi. ya, Udah seminggu ya? hampir satu pekan ya. Alhamdulillah. Ya, Satu pekan ya, sorry. Alhamdulillah. Eh, Pak Eri dulu di bawah Pak Joko Suranto ya? Iya, betul, kakak kami, beliau. Kakak atau Pak apa? Kakak ya? Ya, Sepupu. kami biasa manggil Pak D, tapi itu kakak ya, dari kakak sepupu. Nah, sepupu. Oke. Pak Eri sekarang berada di kelas GM bersama Bu Net Ermawati ya.
Baik, Pak Eri, bersiap ya? Insya Allah. Oke, kalau Ada itu aja. waktu dan tempat kami silakan. Silakan, Pak Eri. Baik, izin share dulu ya, Bapak Ibu, Bu ya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Buya Rizal yang kami hormati, dan juga para asatidz pembimbing Al-Hasani baik gramatikal maupun eh, qiraah ya, tahsin yang kami hormati, kemudian juga Bapak Joko yang kami hormati, Ibu Nel selaku pembimbing GMM dan rekan-rekan GMM khususnya, serta Bapak Ibu yang hadir di pagi ini. Izin untuk menguraikan ayat Al-Ghafir surat 40 ayat 24 sampai 25. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan dulu ayat 24 dan 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ila fir'auna wa hamana wa qarun. Qalu syakhirun kazzabun. Falamma ja'ahum bil haqqi min indina qalu antulu abna alladzina amanu ma'ahu wastahyu nisa'ahum wa ma kaidul kafirina illa fi dhalalin. Sadaqallahul adzim. Quran surat Ghafir ayat 24. Ayat 24 ini kami penggal menjadi 10 penggalan. Penggalan pertama ila, penggalan kedua fir'auna, penggalan ketiga wa, penggalan keempat hamana, penggalan kelima wa, penggalan keenam koruna, penggalan ketujuh fa, penggalan ke-8 kolu, penggalan ke-9 syakirun, penggalan ke-10 kazzabun. Uraian masing-masing penggalan. Untuk penggalan pertama ila merupakan huruf jar yang artinya kepada. Penggalan kedua fir'auna merupakan kata benda nama yang artinya Fir'aun. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 314. Penggalan ketiga wa merupakan huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan keempat hamana merupakan kata benda nama yang artinya Haman. Kemudian penggalan kelima wa merupakan huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan keenam koruna juga bentuknya adalah kata benda nama yang artinya korun. Penggalan berikutnya, penggalan ketujuh fa merupakan huruf bermakna yang artinya lalu. Penggalan ke-8 kolu bentuknya adalah KKL ditandai dengan akhiran waw sukun alif yang menandakan pelakunya adalah hum. Akar katanya koala menjadi kola sesuai dengan kaidah satu huruf sia poin kedua.
di mana dalam akar kata huruf di tengah waw dan ya berubah menjadi alif. Polanya adalah wa'ala, artinya mereka berkata. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 360. Penggalan ke-9, Syakirun. Bentuknya adalah KBPA tunggal. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin. Ciri pelaku aktifnya, huruf pertama akar kata berharokat fathah panjang. Dan huruf kedua akar kata berharokat kasroh. Akar katanya syakaro. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola KBPA-nya fa'ilun. Artinya seorang tukang sihir. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 164. Penggalan ke-10, kadzabun. Bentuknya adalah kata benda superlatif. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin. Ciri superlatifnya sesuai pola ya. Akar katanya kadzaba. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola KBSL-nya fa'alun. Kadzabun artinya yang banyak dusta atau sangat pendusta. Ada di Mahmud Yunus halaman 370. Sehingga arti keseluruhan dari surat Ghafir ayat 24 adalah kepada Fir'aun, Haman, dan Korun. Lalu mereka berkata, Musa itu seorang tukang sihir dan sangat pendusta. Ayat berikutnya, ayat 25. Untuk penggalannya, ayat ini terdiri dari 24 penggalan. Penggalan pertama, fa. Penggalan kedua, lamma. Penggalan ketiga, ja'a. Penggalan keempat, hum. Penggalan kelima, bi. Penggalan keenam, al-haqqi. Penggalan ketujuh, min. Penggalan ke-8, indina. Penggalan ke-9, qalu. Penggalan ke-10, uqtulu. Penggalan ke-11, abna'a. Penggalan ke-12, aladzina. Penggalan ke-13, amanu. Penggalan ke-14, ma'a. Penggalan ke-15, hu. Penggalan ke-16, wa. Penggalan ke-17, istahyu. Penggalan ke-18, nisya'ahum. Penggalan ke-19, wa. Penggalan ke-20, ma. Penggalan ke-21, kaidul kafirina. Penggalan ke-22, illa. Penggalan ke-23, fi. Penggalan ke-24, dolalin. Uraian dari masing-masing penggalan. Penggalan pertama, fa merupakan huruf bermakna yang artinya maka. Penggalan kedua, lamma merupakan huruf bermakna yang artinya tatkala. Penggalan ketiga, ja'a merupakan KKL dengan ciri huruf terakhir berakhiran fathah, menandakan pelakunya adalah huwa. Akar katanya jaya'a menjadi ja'a, sesuai dengan kaidah satu huruf sia poin kedua. Pola kata kerjanya fa'ala, artinya dia telah datang. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 95. Penggalan berikutnya hum, bentuknya adalah kata ganti yang berarti mereka ya. Penggalan kelima, bi merupakan huruf jar yang artinya dengan. Penggalan keenam, al-haqqi, bentuknya adalah KBKK tunggal.
yang ciri KB kata bendanya adalah berawalan alif lam dan didahului dengan huruf jar. Akar katanya hak hakoko menjadi hakko. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Kata benda tunggalnya hakun menjadi hakki karena ada huruf jar di depannya. Kemudian hakki menjadi hakin menjadi hakki karena berawalan alif lam. Artinya kebenaran ada di Mahmud Yunus halaman 106. Penggalan ketujuh, min, merupakan huruf jar yang artinya dari. Penggalan ke-8, indina. Indina merupakan kata benda majemuk dengan ciri yang terdiri dari dua kata benda yaitu indi dan kata benda kedua yang merupakan kata ganti yaitu na. Ciri KBM, kata benda pertama tidak bertanwin dan tidak berawalan alif lam. Sedang kata benda keduanya merupakan kata ganti. Indi sebagai kata benda pertama merupakan kata benda murni. Ciri kata bendanya didahului huruf jar. Aslinya adalah inda menjadi indi karena huruf jar di depannya. Pola kata bendanya fi'la, artinya di sisi. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 282. Kemudian na merupakan kata ganti yang artinya kami, sehingga indina artinya adalah di sisi kami. Penggalan berikutnya, kol, kol, kola, kolu, bentuknya adalah KKL, cirinya adalah berakhiran waw sukun alif yang menandakan pelakunya hum. Akar katanya koala menjadi kola sesuai dengan kaidah huruf 1 sia nomor 2. Pola kata kerjanya fa'ala yang artinya mereka telah berkata ada di Mahmud Yunus halaman 360. Penggalan ke-10 ukhtulu bentuknya adalah KKP, cirinya berakhiran waw sukun alif menandakan pelakunya adalah antum. Akar katanya kotala, polanya adalah fa'ala. KKP ini berasal dari KKSAD dengan pola fa'ala dan akar kata kotala. KKSAD-nya adalah tak tuluna. Untuk menjadi KKP, kita buang huruf KKSAD di depan, ta, akan bertemu dengan huruf mati qaf sukun, sehingga diperlukan alif penolong dengan harokat dhammah sesuai dengan harokat huruf kedua akar kata. Kemudian di belakang waw sukunna berubah menjadi waw sukun alif, sehingga KKP-nya menjadi ukhtulu. Artinya kalian bunuhlah. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 331. Penggalan ke-11 abna'a merupakan KBKK objek jamak. Ciri kata bendanya, kata ini aslinya berakhiran tanwin. Ciri objeknya berakhiran fathah, ciri jamaknya sesuai kamus. Akar katanya banaya dibaca bana, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya ibnayun menjadi ibnun. Pola kata benda tunggalnya if'alun, kata benda jamaknya ibnayun
karena objek menjadi ibnaya, kemudian ibnaya karena huruf waw dan ya sesudah huruf berharokat fathah panjang menjadi hamzah, menjadi ibnaan. Pola kata benda jamaknya if'alun. Artinya anak-anak laki-laki. Ada di Mahmud Yunus halaman 73. Penggalan ke-12, aladzina merupakan kata penghubung jamak yang artinya orang-orang yang. Penggalan ke-13, amanu bentuknya adalah KKL yang ditandai dengan berakhiran waw sukun alif yang menandakan pelakunya hum. Akar katanya amina, polanya af'ala, KKL-nya amanu menjadi amanu. Artinya mereka telah beriman. Ada di Mahmud Yunus halaman 49. Penggalan ke-14 ma'a merupakan huruf jar yang artinya bersama. Penggalan ke-15 hu merupakan kata ganti yang artinya nya. Penggalan berikutnya, penggalan 16 wa merupakan huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan ke-17 istahyu bentuknya adalah KKP dengan ciri berakhiran waw sukun alif menandakan pelakunya adalah antum. Akar katanya hayya, polanya istaf'ala. KKP ini berasal dari KKSAD dengan akar kata hayya dan pelaku antum. KKSAD-nya adalah tas tahyiyuna menjadi tas tahyuna. Untuk menjadi KKP kita hilangkan huruf KKSAD ta di depan, ketemu huruf mati sin sukun, diperlukan alif penolong dengan harokat kasroh sesuai dengan pola istaf'ala. Kemudian di belakang waw sukun nun berubah menjadi waw sukun alif sehingga KKP-nya adalah istahnu. Artinya adalah kalian biarkanlah hidup. Kata ini ada di Kamus Munawir halaman 315 sampai dengan 316. Penggalan ke-18 nisya'ahum merupakan KPM dengan ciri terdiri dari dua kata benda. Kata benda pertama tidak bertanwin dan tidak berawalan alif lam. Kata benda kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama nisya'a merupakan kakak objek jamak. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin, ciri objeknya berakhiran fathah, ciri jamaknya sesuai kamus. Akar katanya nasya'a, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya imro'atun, kata benda jamaknya nisya'un, karena objek menjadi nisya'an, karena ber-KPM menjadi nisya'a. Pola kata benda jamaknya fi'alun. Artinya perempuan-perempuan. Ada di Mahmud Yunus halaman 449. Kata benda kedua hum merupakan kata ganti yang berarti mereka. Sehingga nisya'ahum artinya adalah perempuan-perempuan mereka. Penggalan ke-19 wa merupakan huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan ke-20 ma huruf bermakna yang artinya tidak. Penggalan ke-21 kaidul kafirina merupakan kata benda majemuk dengan ciri terdiri dari dua kata benda. Kata benda pertama tidak bertanwin dan tidak berawalan alif lam. Kata benda keduanya berakhiran kasroh.
kata benda pertama kaidu merupakan KPKK subjek tunggal. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin, ciri subjeknya berakhiran dhamah, kemudian ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar katanya kayada menjadi kada sesuai kaidah satu huruf sya poin kedua. Pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya kaidu, kaidun menjadi kaidu karena ber-KBM. Pola kata benda tunggalnya fa'lun, artinya tipu daya, ada di Mahmud Yunus halaman 387. Kata benda keduanya al-kafirina merupakan KBPA jamak. Ciri kata bendanya diawali alif lam, ciri jamaknya sesuai pola. Akar katanya kafaro, pola kata kerjanya fa'ala, KBPA tunggalnya kafirin, pola KBPA tunggalnya fa'ilin, pola KBPA jamaknya fa'ilina, artinya orang-orang kafir. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 378-379. Penggalan ke-22 illa merupakan huruf bermakna yang artinya kecuali. Penggalan ke-23 fi merupakan huruf jar yang artinya di dalam. Dan penggalan 24 atau penggalan terakhir dolalin merupakan KBKK, ciri kata bendanya berakhiran tanwin. Akar katanya dolala menjadi dolla, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya fa'alun, kata benda tunggalnya dolalun menjadi dolalin karena ada huruf jar di depannya. Artinya kesesatan. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 230. Sehingga arti keseluruhan dari ayat 25 surat Ghafir adalah maka tatkala dia Musa telah mendatangi mereka dengan kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, bunuhlah anak-anak laki-laki dari orang-orang yang telah beriman bersamanya dan biarkanlah hidup perempuan-perempuan mereka, dan tidaklah tipu daya orang-orang kafir itu kecuali dalam kesesatan. Sadaqallahul adzim. Demikian uraian dari kami untuk ayat 24 dan 25 Al-Ghafir. Jika ada kekurangan, mohon maaf dan mohon dikoreksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu ya. Apa dulu tutup materi? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Bu ya. Mas Heri masih aktif sekarang ya? Iya, masih Kerja ya? kerja Bu Eh, Bu ya. tapi dalam belajar gramatika Al-Quran nggak terganggu jadwal kerja Disempatkan Bu ya, insya uh, Allah. ke Dan malam ya? disemangati oleh teman-teman kelas Ah, GMM di bawah Bu Nel dan Pak Budiana dan teman-teman semua. Mudah-mudahan Mas Heri bisa terus istiqomah ya. Kerja jalan, belajar juga jalan ya. Amin ya. Oke, syukuran Mas Heri. Mumtaz ya. Baik, Bapak Ibu, itu tadi surat Ghafir ayat 45 yang sudah dibacakan oleh Mas Heri dengan tuntas karena penggalannya lebih 30, jadi saya cukupkan uraian dari Mas Heri tadi. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau ada hal-hal yang kurang pas, kurang berkenan, mungkin salah sebut tadi, kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena kita semua belajar. Dan kalau ada benar, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Ibu Remayeti kami kembalikan untuk melanjutkan acara. Silakan Bu Remayeti. Terima kasih Bu ya. Demikianlah uraian Al-Quran, Surat Ghafir, ayat 24 sampai dengan 25, beserta penjelasannya.
Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah.